materi yang ke-10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail dengan NPM 0211-3077. Nama saya Anissa Nurwardana dengan NPM 031366. Nama saya Tasyanida Fitria dengan NPM 0211233126. Nama saya Alisa Maria Kusuma dengan NPM 0212-389. Nama saya Bidasana Jaka NPM 020123. Nama saya Bima Arya dengan NPM 021123. Selamat menonton video presentasi kami. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahannya, khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang penting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Di sini ada beberapa pengertian dari motivasi. Menurut Malayu Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Marihot Tua Effendi Haryanja, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang. Di sini ada beberapa tujuan motivasi menurut Malayu SP Hasibuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa ada dua jenis motivasi. Yang satu motivasi positif, yang kedua motivasi negatif. Yang satu motivasi positif adalah manajer memotivasi merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua motivasi negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang berakibat kurang baik. Selanjutnya ada metode motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa ada dua metode motivasi. Yang satu motivasi langsung dan yang kedua motivasi tidak langsung. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan sejenisnya. Proses motivasi menurut Malayu SP Hasibuan. Beliau mengatakan bahwa proses motivasi adalah sebagai berikut ini. Yang A, tujuan dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasinya, baru setelah itu kemudian karyawan dimotivasi ke arah tujuan yang benar. Yang B, mengetahui kepentingan hal yang penting dalam proses motivasi, yaitu mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut pandang kepentingan pemimpin atau perusahaan saja, tapi di sini juga kita harus melihat dari sudut pandang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang C, komunikasi yang efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukannya komunikasi yang baik dengan bawahan. Kenapa ya? Karena bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja nih yang harus dipenuhinya supaya intensif tersebut diperolehnya. Jadi karyawan juga harus tahu feedback yang dia dapat tuh apa, biar dia tuh semangat kerjanya lagi agar termotivasi. Yang D, integrasi tujuan.
Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Kenapa ya? Karena tujuan organisasi adalah need kompleks, yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan. Dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi, guys. Yang E, fasilitas manajer. Penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan. Kenapa ya? Karena itu akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, guys, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman atau driver. Dan yang F, tim manager. Tim manajer ini sendiri harus membentuk teamwork yang berkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork ini penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian sehingga mereka sendiri dapat menyesuaikan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan pekerjaannya dan bidangnya tersendiri supaya lebih gampang untuk mencapai tujuan perusahaan. Teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang bisa menjadi sumber untuk perusahaan dan memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan adalah: pertama, ada teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: 1. Kebutuhan fisiologikal atau physiological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan hasil kasih sayang. Terus yang keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima, aktualisasi diri, self-actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama fisiologis dan kedua keamanan kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkan seperti kebutuhan primer, sedangkan yang lain dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat dan jenis intensi kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individual yang unik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lebih tepatnya apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dan pemuasannya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi di dalam mana seorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilmahi bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang bersifat aplikatif. Ada juga teori MC Cleland, teori kebutuhan berprestasi. Dari MC Cleland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement (NACH) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasainya, memanipulasi atau mengorganisasikan objek-objek fisik manusia ataupun ide-ide, melaksanakan hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Menurut MC Cleland, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers
memiliki 3 ciri umum, yaitu satu, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya, dan menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibanding dengan mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya ada teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, eksistensi, kebutuhan akan eksistensi; R, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain; dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami, akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terhadap persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena ekstensi dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan keduanya teori Maslow, relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga yang keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer tuh bisa dilanjutkan, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang ingin mendasar. Tampaknya pandangan ini didasarkan pada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif dan dihadapi dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang dicapainya. Ada juga teori Herzberg atau teori 2 faktor, ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi. Herzberg, teori yang dikembangkan dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasinya yang sifatnya intrinsik dan yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang menentukan perilaku seorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor emosional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan kerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dan kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik. Teori keadilan. Intinya teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak memadai, 2 kemungkinan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensi usaha dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadikan tanggung jawabnya. Lanjut, dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 4 hal sebagai pembandingan. Pertama, harapan tentang jumlah imbalan yang dianggap layak dan diterima berdasarkan kualifikasi pribadi seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalamannya. Yang kedua, imbalan yang diterima oleh orang dalam organisasi yang kualifikasi yang pekerjaannya relatif sama dengan bersangkutan sendiri. Yang ketiga, imbalan yang diterima oleh pegawai lain, organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis.
Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang merupakan hak para pegawai pemeliharaan. Hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada. Jangan sampai persepsi ketidakadilan timbul, apalagi meluas di kalangan para pegawai. Apabila sampai terjadi, maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi organisasi, seperti ketidakpuasan, tingkat kemangkiran yang tinggi, sering terjadi kecelakaan dalam penyelesaian tugas, seringnya para pegawai berbuat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing, pemogokan atau perpindahan pegawai ke organisasi lain. Teori penetapan tujuan. Edwin Lockett mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang Teori Viktor Hafrom, teori harapan. Viktor Hafrom dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang untuk perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan, yaitu artinya apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalannya tampak terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Dalam hal ini berlaku upaya yang dikenal dengan hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengalahkan perilaku yang mengakibatkan timbul konsekuensi yang merugikan. Contoh yang sangat sederhana ialah seorang juru TIK yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam waktu singkat. Juru TIK tersebut mendapatkan pujian dari atasannya. Pujian tersebut berakibatkan pada kenaikan gaji yang dipercepat. Contoh sebaliknya ialah pegawai yang datang terlambat berulang kali mendapatkan teguran dari atasannya, mungkin disertai ancaman yang akan dikenakan sanksi indisipliner. Teguran dan kemungkinan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi negatif perilaku pegawai tersebut berakibat pada modifikasi perilakunya, yaitu datang tepat waktu dan di tempat tugas. Teori kaitan imbalan dengan prestasi. Beri titik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya ada model-model motivasi. Yang pertama yaitu model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar juga penghasilan yang mereka dapatkan. Selanjutnya ada model hubungan manusiawi. Model hubungan tradisional yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kinerja mereka. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Termasuk pada faktor internal yaitu pertama, persepsi seorang manajer diri sendiri, kedua, harga diri, ketiga, harapan pribadi, keempat, kebutuhan, kelima, keinginan, keenam, kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi motivasi seseorang antara lain yaitu pertama, jenis dan sifat pekerjaan, yang kedua, kelompok kerja di mana seseorang bergabung,
ketiga, organisasi tempat bekerja, keempat, situasi lingkungan pada umumnya, kelima, sistem imbalan yang berlaku dengan cara penerapannya. Model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya. Sesuai di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Prinsip-prinsip dalam motivasi kerja. Menurut Anwar P. Mangkunegara, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas. Untuk yang pertama, ada prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Dan yang kedua, ada prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha, pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas dan tujuan yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Dan yang ketiga, ada prinsip mengakui andil bawahan. Di sini pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Dan yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dan yang kelima, ada prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan bawahan akan memotivasi bawahan bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. Ya, di sini ada perspektif motivasi. Perspektif motivasi ada 4 bagian. Yang pertama ada perspektif behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan atau hukuman eksternal untuk mengunci menekankan motivasi kepada perilaku murid. Nah, di sini pendukung penggunaan insentif ini menekankan bahwa insentif ini menunjukkan minat atau kesenangan pada pelajaran untuk mengarahkan yang tadinya tidak baik menjadi perilaku yang menjadi lebih baik. Yang kedua di sini ada perspektif humanitis. Perspektif humanitis terdiri dari menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian murid, membebaskan atau memilih nasib mereka untuk berinteraksi sosial kepada orang lain. Berkaitan erat dengan Abraham Maslow, harus dipuaskan dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih tinggi akan lebih sulit digapai untuk diberikan perhatian khusus, yaitu aktualisasi diri. Selanjutnya di sini ada perspektif kognitif. Perspektif kognitif, pemikiran murid akan dipandu atau dimotivasi untuk menekankan arti penting dan menunjukkan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan untuk menuju suatu tujuan tersebut. Jadi perspektif behavioris memandang motivasi murid tidak sesuai dengan konsekuensi secara insentif eksternal. Sedangkan perspektif kognitif berpendapat bahwa tekanan eksternal seharusnya tidak dilebih-lebihkan. Perspektif kognitif mengusulkan konsep menurut Wright 1959 tentang motivasi kompetisi, yaitu ide bahwa termotivasi untuk menghadapi lingkungan secara efisien. Yang keempat ada perspektif sosial. Perspektif sosial, kebutuhan afiliasi adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, secara damai, secara tenang, membutuhkan pembentukan, pemeliharaan, dan memulihkan hubungan personal yang akrab dan hangat. Kebutuhan afiliasi murid tercermin dari motivasi mereka untuk menghabiskan waktu mereka bersama teman, sahabat, orang tua, begitu juga dengan guru mereka. Murid bersekolah untuk mempunyai semangat yang lebih tinggi harus diberikan support yang lebih tinggi lagi agar mereka senang untuk mendapatkan pelajaran tersebut dan mereka senang untuk bersekolah. Di sini ada motivasi. Kesimpulannya, motivasi adalah mendorong atau mengarahkan perilaku untuk mencapai suatu tujuan.
Motivasi dapat membantu juga mempertahankan fokus dan ketekunan untuk meningkatkan kinerja kita dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang sehari-hari atau bisa secara fisik, secara emosional untuk membentuk seperti dorongan mencapai kesuksesan karir, motivasi tertentu. Sekian dan terima kasih. Sekian paparan materi dari kelompok kami, kurang lebih yang mau dimakan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum.